Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat Ya, pagi, Bu. semangat pagi, masih semangat? Masih, Bu. Semangat. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Semangat sekali, Bu. Iya, alhamdulillah. Syukurlah ya kalau kalian pada baik. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Semoga belajar kita berkah dan juga diberikan kelancaran. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga anak-anak. Terima kasih, Akmal. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau presensi dulu ya. Oke, Gebi, Hadir, Bu. Ida. Bu, Idanya, Bu, pingsan tadi, Bu, habis upacara, Bu. Oh gitu? Kenapa nggak sarapan dulu kali ya tadi? Oh, Bu. Sudah ada, Bu. Tadi Oh, udah ada. Yes. Oh, kalau masih sakit jangan maksain ya, Ida. Sudah sehat, Ibu. Oh iya, syukurlah. Oke, sudah selesai semuanya, Ibu presensikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat cair. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu nih. Mau bertanya tentang materi yang pernah kalian pelajari. Tentang tekanan. Masih ingat apa yang dimaksud dengan tekanan? Buat sakit kepala tuh, Bu. Apa? Buat sakit Stres. kepala. Stres karena banyak tekanan, Bu. Itu tekanan batin ya kayaknya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu punya 4 balon. Jadi balonku bukan 5 ya, ini ada 4. Ada warna pink, hijau, abu, biru, dan ungu. Coba kalau misalnya balon hijau ini Ibu kasih tekanan menggunakan jarum. Dan balon warna biru Ibu kasih tekanan menggunakan jari telunjuk. Kira-kira apa yang akan terjadi pada kedua balon tersebut? Yang jarum meletus, Bu. Meletus. Kalau yang tangan? Tergantung, Bu. Kalau panjang kukunya meletus. Kalau tidak ada kukunya tidak meletus. Nah, ini tuh konsep dari tekanan ya. Ibu coba bahas sekilas tentang tekanan. Tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas. Yang rumusnya itu apa? P sama dengan F per A. P itu adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Ya. Kalau dianalogikan begini ya. Jadi kenapa kita banyak tekanan dalam hidup? Mungkin bisa jadi karena banyak gaya ya. Makanya kita jangan terlalu banyak gaya biar kita tidak banyak tekanan. Berarti yang tadi, kenapa bisa meletus kalau misalnya dikasih tekanan dengan jarum? Karena luas permukaan jarumnya besar kecil. Kecil, Bu. Iya, makanya balonnya meletus besar. Nah, jadi sudah pahamkah apa itu tekanan, anak-anak? Sudah, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas tekanan pada zat cair atau biasa disebut dengan tekanan hidrostatis. Coba Ibu nanya dulu nih, di antara kalian ada yang pernah menyelam atau mungkin pernah melihat orang yang sedang menyelam? Saya, Bu. Oh, Sulpi udah pernah Saya menyelam? sudah pernah lihat langsung, Bu. Oh, Bu, teman saya penyelam, Bu. Oh gitu, gimana katanya Sul? Katanya kalau dia tuh nggak bisa nyelam yang terlalu dalam. Oh, oke, siap. Makasih Sul ya. Nah, anak-anak, misalnya kita berenang. Biasanya kalau berenang itu mungkin pernah ya. Kalau misalnya kita berenang, semakin dalam kita berenang, lama-kelamaan, maka dada kita akan terasa sakit dan sesak. Sakit dan sesak itu tidak hanya pada saat kita lagi putus cinta ya, tapi ketika kita sedang menyelam pun, kalau lama atau berenang di bawah, kemudian kita berdiam lumayan lama, itu semakin lama akan semakin sesak ke dada gitu. Nah, kenapa kira-kira ada yang mau memberikan
pendapatnya mengenai hal ini? Kemasukan Ada air, yang Bu. tahu? Itunya apa? Kalau menyelam mungkin dadanya sesak karena Gitu. Jadi kebanyakan minum ya, berarti itu ya. iya, banyak minum. Oh gitu. Oke, Fir. Makasih, Fir. Nah, anak-anak, permasalahan yang tadi kita akan bahas kupas tuntas pada pertemuan sekarang. Ini untuk kompetensi dasarnya dan ini tujuan pembelajarannya. Diharapkan kalian dapat bersikap kreatif dan percaya diri dalam menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan fluida statis dan dinamis. Lalu melalui kegiatan percobaan, diskusi. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan, diskusi kelompok, mempresentasikan hasil kelompok gitu ya. Nah, diharapkan kalian dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya. Jadi nanti pada saat pembelajaran kelompok, tidak hanya kelompok saja yang Ibu kasih nilai ya, tapi masing-masing dari kalian juga nanti akan Ibu nilai. Coba dilihat, ada foto apa itu ya? Baru lihat, Bu. Apa itu ya, Bu? Yang Danau, kayak Bu. Danau ya, Bu. Nah, Jalan, Bu, jalan Iya, miring. jadi itu gambar bendungan anak-anak ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kenapa bendungan pondasinya atau bentengnya itu dibuat miring atau dibuat tebal ke bawah. Kemudian yang kedua, mari kita saksikan dulu sebentar ya. Coba kalian perhatikan di video yang Ibu tayangkan. Ada beberapa bendungan yang jebol ya. Padahal itu kelihatan tebal kan ya, miring gitu, enggak lurus si pondasinya itu. Nah, ini di Indonesia ya. Kalau tadi di luar negeri itu airnya masuk. Nah, jadi dua permasalahan ini, yang pertama kenapa bendungan itu si bentengnya atau pondasinya atau bentuknya itu mirip. Kemudian yang kedua kenapa bendungan bisa jebol seperti itu ya, seperti yang ada di video gitu. Nah, untuk mencari tahu penyebab hal tersebut terjadi, kita buktikan secara langsung dengan melakukan percobaan tentang tekanan hidrostatis ya. Nah, sekarang kalian duduk per kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagikan minggu yang lalu ya. Silakan berkumpul. Ayo, sekarang coba perwakilan kelompoknya atau ketua kelompok dari masing-masing kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD. Untuk bahan ajar, kalian bisa scan ya. Ini bahan ajarnya boleh di-scan. Dan untuk anggota kelompok yang lain, kalau tidak mau rebutan LKPD-nya, boleh sambil lihat juga di HP-nya ya. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang tekanan hidrostatis. Mana alat dan bahannya sudah siap, lengkap. Di bawah semuanya ya. Anak-anak, lihat langkah percobaannya. Di sini siapkan botol plastiknya. Kalian siapkan terlebih dahulu. Lalu siap-siap kalian akan mengamati pancaran air. Nanti teknisnya kalian buka satu-satu dulu si lakban hitamnya. Pasti nanti ketika air yang keluar pertama itu jatuhnya di angka mana gitu ya. Bukan jatuh di hati yang mana, tapi di angka yang mana ya. Ibu bisa Begitu. bercanda aja, Bu. Nanti ditulis, jangan lupa nih data pengamatannya di sini. Lubang ke-1 yang 14 cm tingginya, pancaran airnya tadi jatuhnya di mana gitu. Sok, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh nanti bertanya sama Ibu. Sekalian Ibu nanti juga Ibu keliling ya, melihat kalian melaksanakan percobaannya seperti apa. Bu, Oke, saya ayo. dulu deh, Bu. Kelompok Ya 1, udah Bu. bagus, Gaby. Oke, sok Ya, Gab. Bu. Yang mana, Bu? Yang Yang satu deh. Ya, satu. pancar air terjauh. Lubang 4, Bu. Oke, kalau yang terpendek, pancaran airnya yang mana? Yang 1. Oke, urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar tekanannya. Menurut kelompok kami 4, 3, 2, 1. Oke, betul. Terakhir coba kasih kesimpulan dari percobaan keseluruhan itu. Apa yang bisa disimpulkan? Semakin tinggi kedalaman suatu titik pada zat cair, maka tekanannya akan semakin besar gitu, Bu, kira-kira. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan kelompok Gaby.
Nah, Ibu akan sedikit membahas tentang materi yang tadi. Ya, jadi tekanan rotatif itu adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Ini rumusnya ya, PH sama dengan Rho kali G kali H. Penerapan atau aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang yang menyelam tadi ya, dadanya terasa sesak, sakit, karena memang kalau semakin dalam, otomatis badan si penyelam itu menahan banyak air dari atas gitu ya. Dulu Ibu pernah loh main sama teman-teman waktu kecil yang main tumpuk-tumpuk badan gitu loh. Kalian pernah nggak kayak gitu? Jadi Pernah, misalnya, Bu. iya, jadi misalnya ada 4 orang nih, geng Ibu tuh 4 orang. Jadi kita tuh main tumpuk-tumpukan gitu. Misalnya siapa dulu yang paling bawah nih, terus nanti tukeran. Nah, dari keempat orang ini yang tumpuk-tumpukan gitu, bisa terlihat dan terasa orang yang paling besar menahan beban itu adalah orang yang paling bawah, karena dia menahan 3 orang temannya ya. Kalau orang yang kedua hanya menahan 2 orang, orang yang ketiga hanya menahan 1 orang, dan orang yang pertama tidak menahan siapa-siapa, hanya ada tekanan udara saja, begitu. Jadi dalam zat cair juga hampir sama, itu tuh sekilas ada semacam lapisan-lapisan zat cair seperti itu. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu, Iya, silakan. karena hidrostatik itu tekanan yang terjadi pada air yang dipengaruhi kedalaman zat cairnya, Bu. Iya, Dan betul. percepatan gravitasi bumi sama massa jenisnya, Bu. Iya, betul. Jadi, tekanan hidrostatis itu semakin dalam akan semakin besar. Nah, iya, tadi video yang tadi kenapa tuh si tanggulnya bisa jebol seperti itu? Kira-kira kenapa itu? Tekanannya, Bu, besar, Bu. Iya, kalau udah hujan besar, lebat, terus airnya meluap, sehingga si tanggulnya itu nggak bisa menahan lagi tekanan dari air ya, makanya jebol. Seperti itu anak-anakku ya. Ini ada kuis, sebentar coba kalian kerjakan untuk memantapkan pengetahuan kalian. Sudah selesai ya kuisnya ya. Oke, terakhir. Coba sama Agus Gus, gimana? Apa yang paling Agus sukai dari pembelajaran ini, Gus? Main air, Bu. Main air. Suka ya, Gus, main air? Iya, Bu, bosan di kelas terus, Bu. Ya udah. Yang kedua, sama Melvi kah? Coba ada yang belum, ya, ada yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini atau sudah paham semua? Sudah Ibu, udah jelas Ibu tadi jelasinnya. Bagus. Pinter. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu kasih tugas. Nanti tugasnya Ibu share di grup ya, di WA. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang konsep apa sih yang ada pada gambar ini ya. Kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan semuanya lengkap sekolah ya minggu depan ya. Tutup dulu sama siapa? Ya, siap, Bu. Iya. Baik, teman-teman. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Terima kasih untuk antusiasnya, terima kasih untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat ya, sehat lahir dan batin ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Bu. pagi. Selamat siang.